Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Aditya Wisnuwardana akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat, yaitu membuat REST API sederhana untuk game online menggunakan PHP dan MySQL. Proyek ini dibuat sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana sistem back-end bekerja dalam sebuah aplikasi, khususnya dalam mengelola data pemain secara terstruktur dan terintegrasi. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mempelajari cara membuat layanan backend yang mampu menangani data pemain seperti username, score, level, dan lain-lain, serta memungkinkan aplikasi lain untuk mengakses data tersebut melalui API. REST API Representation State Transfer Application Programming Interface merupakan sebuah arsitektur yang memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi melalui protokol HTTP. Dalam REST API terdapat beberapa metode utama yang digunakan, yaitu GET untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data baru, PUT untuk memperbarui data, DELETE untuk menghapus data. Pada proyek ini, saya menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu PHP sebagai bahasa pemrograman backend untuk mengelola logika sistem, MySQL sebagai database untuk menyimpan data pemain, Postman sebagai tools yang melakukan pengujian untuk testing terhadap API yang telah dibuat. Dengan kombinasi ini, sistem dapat berjalan secara sederhana namun sudah mencerminkan konsep dasar backend modern. Dalam proyek ini, saya menggunakan database yang sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu tabel bernama players. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pemain yang dibutuhkan dalam game. Adapun struktur field dalam tabel tersebut adalah sebagai berikut. Ada ID, username, password, score, dan level. Nah, ID itu sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pemain. Username digunakan sebagai nama atau identitas pemain dalam game. Password digunakan untuk proses autentikasi atau login pemain. Score menyimpan jumlah skor yang diperoleh pemain. Level menunjukkan tingkat atau progres pemain dalam game. Struktur database ini dirancang sederhana agar mudah dipahami, namun tetap cukup untuk mempresentasikan sistem manajemen data pemain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka B. Prasyanto. Di sini saya akan lanjutin apa yang telah teman saya lanjutkan atau jelaskan sebelumnya. Kita di sini bakal langsung masuk ke kode atau langsung ke struktur kode aja biar cepat. Untuk application config database. Ya. Jadi si fungsi tampil ini tuh buat apa? Yaitu untuk mengambil semua data yang ada di database. Itu bakal ditampilin di testingnya. Kita bakal nyobain testing. Dan ini tuh bisa diatur menggunakan API edit. Ini jadi API edit tuh kita bisa langsung kita bakal pilih. Munculnya IP3 doang, jadi nggak semua IP ditampilin gitu. Lalu kita lanjut ke API tambah. Si API tambah ini untuk menambah data secara real time di Postman-nya gitu. Jadi menambahkan datanya biar bisa langsung masuk ke database dulu. Lalu ada API ubah ini untuk ngedit si database-nya mau itu dari username-nya atau apanya bisa diubah di sini. Lalu ada of course delete. Jadi si API hapus ini untuk menghapus data yang udah ada kita buat sebelumnya. Nanti bakal kita uji coba menggunakan Postman juga. Kenapa saya buat si API ini jadi satu-satu kayak gini ya biar kelihatan rapi aja gitu, sama kayak tugas aja. Lalu dalam config-nya itu ada penghubung, ini tuh untuk penghubung ke database-nya. Saya di sini menggunakan PHP dan MySQL. PHP MyAdmin lah ya. Kalau ini tuh bentukan tampilan untuk read si datanya secara real time di sebuah web.
sederhana yang udah buat menggunakan CSS dan PHP gitu. Jadi bakal ada web singkat yang mungkin kita bakal nanti panggil, yang bakal langsung nampilin web untuk bisa nambah data, di situ bisa menghapus data secara real time langsung di sebuah web gitu. Kita lanjut ke testing menggunakan Postman. Oke, ini tadi semua saya udah coba-coba. Kita mulai dari get dulu atau API tampil. Ya, gampang. Bentar. Nah, jadi si pertama itu kita tuh bakal ngebuka URL HTTPS localhost game API. Jadi si localhost game API itu aplikasi yang telah kita buat tadi gitu. Jadi kita bakal panggil, nanti tinggal ganti aja gitu endpointnya. Semua bentuk depannya tuh sama, endpointnya. Filenya yang dipanggil itu beda-beda nanti. Ada API tampil, terus ada juga API edit dan seterusnya gitu. Jadi kita ganti endpointnya aja. Ini sebagai apa sih namanya? Link utamanya ya. Nah, kita mulai dari API tampil, kita testing. Nanti hasilnya mudah-mudahan kayak gini, mudah-mudahan. Kita hapus. Nah, ini kita send. Harusnya itu bakal muncul data-data. Nah, ini data-data yang udah sebelumnya saya buat. Ada ID 3, ID 6. Ini si API tampil ini bisa munculin data-data yang udah telah kita buat sebelumnya gitu, atau mungkin ke depannya. Lalu selanjutnya ada get juga, ini masih dalam bentuk get. Kita akan spesifik gitu memanggil suatu data. Kita panggil aja misalkan ID 3, kan tadi ada ID 3 sama 6. Kita coba ID 3. Dia bakal munculin satu ID sesuai dengan ID yang dipanggil. Di sini kita pakai ID 3. Nah, kita coba send. Nah, dia kepanggil kan ID 3 beserta password dan nama-namanya gitu. Ini pentingnya si API edit itu buat nyari spesifik gitu. Mungkin kalau nanti aplikasi itu buat nge-browse, mungkin jadi menggunakan hal yang kayak gini nih. Nge-browse sesuatu gitu biar spesifik secara kriteria. Oke, selanjutnya kita masuk ke post atau tambah data. Kita salin aja linknya biar cepet. Kita masuk ke body. Nah, jangan lupa ini nih si ID-nya tuh kasih misalkan apa yang mau ditambah gitu. Misalkan kita mau nambah apa ya, username. Kita nggak usah ID-nya biar ditutup sama customer ya. Username misalkan Ujang. Nah, kita coba tambah si username ini dan pastiin headersnya. Oh, ini bodinya raw dan JSON. Pastiin si headersnya itu content type dan application JSON. Coba kita send. Oh, lupa passwordnya. Harus sama password biar sesuai. Ini nilainya nggak boleh kosong si password itu, baru ingat. Password titik 2. Passwordnya misalkan ini bakal otomatis di hash sama si sistemnya gitu. Koma. Nah, si ini bakal langsung otomatis di hash, jadi nanti mungkin kedepannya saya bakal perbaiki. Kita send. Asal ada magic berhasil ya. Bentar. Oh, ini tadi udah ada ya Ujang ya.
Ujang 1 misalkan. Ujang 1. Nah, berhasil. Ini si API-nya udah ditambahin, ada username Ujang. Coba kita cek di database-nya apakah bisa input dengan benar dan tidak. Terus, nah, oh ada Ujang 1, Ujang 2. Ya foto passwordnya tadi otomatis di ini. Yang ada error aja tadi sebenarnya. Otomatis di randomin sama si sistemnya gitu. Berarti udah berhasil API tambahnya. Terus selanjutnya ada uh, put atau update data. Jadi kita bakal mengubah data. Kita salin. Kita kita harusnya kita tulis apa yang mau diubah gitu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ID misalkan ID berapa yang pengen diubah. Misalkan tadi ID 3, skornya berapa, levelnya berapa. Tadi ID si Jason, ID si Ujang. Kita bisa lihat di sini. ID-nya di ID 7. Kita misalkan ubah ID misalnya. ID 7 ya. ID 7 skor 150. Itu proses ini sih. Kita tambahin 2 struktur aja. Skor sama level ya. Skor sama level. Habis kan skornya. Skor gimana? Skor. Ini bakal langsung kita send. High level in warning under base. Bentar, level. Udah benar. Udah spasi lagi. Nah, langsung update. Ini si ya, statusnya bakal berubah. Si ID atau si Ujang tadi bakal jadi skornya ada 150, levelnya 20. Kita coba testing. Ngapain di sini salah. Nah, dia bakal skornya 150 dan 20. Nanti kita di ending. Saya coba hapus si Ujang 1 dan kita tampilin lagi keseluruhannya. Apakah muncul masih Ujang ini setelah diupdate? Oke. Sekarang kita masuk ke delete. Nah, kita delete atau hapus data. Kita salin ini masing-masing. Kita masuk ke body, kita tulis nanti ID berapa yang kita ingin hapus. Kita di ID 8. Kita ID 9. Kita hapus Ujang 1 ini. Hapus 9. Kita send. Harusnya berhasil diupdate, berhasil dihapus. Berarti si Ujang tadi udah kehapus. Mari kita coba tampilin lagi API.
Nah, terlihat. Nah, yang tadi udah masih ada poinnya 50 dan ini 20 dan yang tadi sudah berhasil dihapus begitu. Coba kita cek aplikasinya ya. Next. Bukan di API salah. Nah, ini dashboard simple yang udah saya buat dengan CSS dan PHP. Jadi kita tadi udah buat si Ujang tadi. Ini bisa langsung diupload di sini, bisa langsung diedit di sini. Kita juga bisa ngasih nama, misalkan edit. Kasih skornya 145. Cing, langsung bertambah, langsung dihapus juga. Nah, ini buat tampilan dashboardnya. Tadi untuk testingnya menggunakan Postman. Jadi saya tengah buat si event ini untuk apa ya? Ya untuk tugas. Ya, oke. Maaf kalau masih banyak salah-salah kata atau kekurangan gitu. Kesimpulannya si project ini itu untuk membuat REST API sederhana yang dapat melakukan operasi CRUD yang dari delete, hapus, tambah dan seterusnya. Kedepannya sistem ini bisa dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur mungkin kalau saya niat. Ada misalkan fitur login, authentication dan lain-lain. Misalkan kalau ini mau lebih besarkan atau diperdalam bisa ditambah ke depannya gitu. Udah, bye bye.